Ya, berjumpa lagi dengan kami. Masih dalam kaitannya dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dalam rangka mendukung penyederhanaan birokrasi. Kali ini kita akan bahas hal-hal yang terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi bagi teman-teman sekalian yang belum melakukan subscribe ke channel ini, silakan melakukan subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar pembahasan-pembahasan terkait lainnya bisa mendapatkan notifikasi. Pembahasan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Ini dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama adalah tugas, kedudukan, dan tanggung jawab jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional itu berkedudukan dan bertanggung jawab langsung kepada jenjang di atasnya, yaitu yang pertama adalah pratama, yang kedua administrator gitu setingkat eselon 3, dan jabatan pengawas ya setingkat eselon 4. Jadi dia akan bertanggung jawab sesuai jenjang seorang pejabat fungsional tersebut berada gitu. Yang berikutnya adalah menyangkut tugas pejabat fungsional, yaitu memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi pejabat fungsional itu harus mempunyai keahlian dan keterampilan, beda dengan pejabat struktural gitu. Sedangkan jabatan fungsional juga merupakan jabatan karir bagi pegawai negeri sipil yang berorientasi pada output. Jadi pejabat fungsional itu sudah expert di bidangnya masing-masing, dia ahli di bidangnya masing-masing, dia punya keterampilan di bidangnya masing-masing. Selanjutnya adalah karakteristik jabatan fungsional. Nah, itu yang pertama, tugas dan fungsi jabatan itu terkait dengan tugas dan fungsi organisasi. Nah, hal tersebut berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. Yang kedua, kompetensi dan keahlian atau keterampilan. Jadi sertifikasi dan atau penilaian itu sebagai bukti bahwa kita punya kompetensi atau tidak, itu berdasarkan sertifikat tadi. Jenjang jabatan fungsional itu berdasarkan pada tingkat kesulitan dan tingkat kompetensi. Selanjutnya adalah pelaksanaan tugas dan kegiatan. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri dan kegiatan diukur dengan satuan angka kredit. Yang keempat adalah klasifikasi jabatan fungsional, itu berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Selanjutnya adalah keunggulan jabatan fungsional. Apa sih keunggulannya? Yang pertama, pola karir ya. Jadi kedudukan dalam organisasi dan jenjang karir itu pasti. Yang kedua, peluang karir terbuka sampai pada level tertinggi. Yang berikut adalah nilai jabatan. Tunjangan dan kelas jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan kompleksitas dan beban pekerjaan serta kompetensi setiap jenjang jabatan. Setiap butir kegiatan dinilai sebagai suatu bentuk kinerja. Yang ketiga adalah pengembangan kompetensi. Kepastian pengembangan kompetensi. Diklat diberikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kompetensi merupakan suatu persyaratan atas keahlian tertentu. Selanjutnya ini menyangkut kriteria penyetaraan jabatan administrasi, yaitu yang pertama tugas pokok dan fungsi. Tugas dan fungsi unit kerja, pelaksanaan tugas teknis tertentu yang sesuai dengan tugas teknis jabatan fungsional. Itu pelaksanaan tugas jabatan yang bersifat mandiri, klasifikasi, dan rumpun jabatan fungsional.
Sedangkan sifatnya adalah berdasarkan sifat tidak berkedudukan sebagai kepala satuan kerja yang berkaitan dengan otorisasi, pengambilan keputusan, legalisasi kebijakan, dokumen, kewenangan, penggunaan anggaran, dan kedudukannya itu jabatan fungsional pada instansi pemerintah, instansi pembina, instansi pusat, atau instansi pusat dan daerah gitu. Jadi kriteria-kriteria mana saja yang bisa disetarakan gitu. Jadi dari administrasi ke fungsional. Kriteria yang berikut adalah kewenangan dan fungsi. Fungsi manajerial dan teknis yang melekat pada jabatan administrator dan pengawas yang dapat dilaksanakan dalam tugas dan fungsi jabatan fungsional. Itu penguatan fungsi ruang lingkup, pemetaan tentang jabatan fungsional pada unit kerja dengan ruang lingkup, pelaksanaan tugas jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pada video-video kami sebelumnya itu kami sudah jelaskan, yaitu menyangkut penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Itu yang pertama, apabila dia pejabat administrator, ini setara eselon 3, itu dia akan menjadi ahli madya. Jabatan pengawas setara eselon 4, itu menjadi ahli muda. Pelaksana setara eselon 5, itu akan menjadi ahli pertama. Ini sama secara umum, ini sama kepada semua kementerian lembaga. Berikutnya ini adalah tahapan penyetaraan. Sekali lagi, ini tahapan penyetaraan secara umum seperti ini. Namun ini adalah tahapan penyetaraan yang secara spesifik dilakukan dalam lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Langkah-langkah penyetaraan jabatan sebagai berikut. 1. Identifikasi jabatan administrasi pada unit kerja. Yang kedua, pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Yang ketiga, pemetaan jabatan fungsional yang dapat diduduki pejabat yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Yang keempat, penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan administrasi dengan menghitung penghasilan dalam jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Dan yang terakhir adalah penyelarasan kelas jabatan fungsional dengan kelas jabatan administrasi. Jadi ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Tabel usulan, ini adalah format resmi. Jadi ini adalah usulan penyetaraan jabatan, misalnya nama, terus jabatan administrasi yang diduduki, misalnya kalau dia administrator, dia pengawas, terus pangkat golongan ruang gitu, klasifikasi pendidikan, batas usia pensiun, dan seterusnya gitu. Ini adalah jabatan administrasi khusus yang diusulkan. Uraian tugas fungsi. Selanjutnya adalah under kualifikasi pendidikan. Wajib uji kompetensi sebelum penyetaraan jabatan. Jadi pada lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu yang pertama, wajib uji kompetensi sebelum penyetaraan jabatan. Yang kedua, uji kompetensi dilaksanakan oleh instansi pemerintah. 3. Setelah diangkat, wajib sesuai persyaratan jabatan itu paling lama 3 tahun. Untuk beberapa jabatan fungsional tertentu pada jenjang ahli madya mensyaratkan kualifikasi pendidikan strata 2. Nah ini kalau memang belum, berarti dia wajib memenuhi persyaratan itu paling lama 4 tahun. Jadi kalau ada pejabat ahli madya yang memang berkualifikasi pendidikannya belum S2, masih strata 1 misalnya, dia tetap bisa diangkat dalam jenjang ahli madya. Namun setelah 4 tahun, paling lama 4 tahun, dia sudah harus memenuhi kualifikasi pendidikan S2. Yang ketiga adalah dapat diberikan 1 kali kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan sampai dengan terpenuhinya kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
Selanjutnya menyangkut fungsi koordinasi. Tugas fungsi struktural itu pelaksanaan tugas struktural dilaksanakan oleh jabatan fungsional penyetaraan sebagai koordinator atau subkoordinator. Fungsi koordinasi selengkapnya akan kami bahas pada video berikutnya. Oleh karena itu, bagi yang belum subscribe bisa melakukan subscribe sekaligus menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.